4 resep ide jualan minuman kekinian yang enak dan creamy. Langkah pertama teman-teman, memotong dan menghaluskan buah naga. Di sini saya menggunakan 1 buah naga ukuran sedang, tidak terlalu besar dan kecil. Kemudian di sini saya potong-potong, saya pindahkan isi buah naganya dan saya haluskan menggunakan whisker. Bisa juga teman-teman menghaluskannya menggunakan blender, bebas ya. Buah naga ini fungsinya untuk membuat merah warna dari es buah viral. Langkah kedua teman-teman, membuat kuah creamer. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jika bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Terima kasih. Langkah ketiga teman-teman, mengupas dan memotong buah semangka dan melon. Di sini buah semangka dan melonnya akan saya potong-potong membentuk dadu atau membentuk kotak kecil-kecil seperti ini ya. Adapun ukurannya disesuaikan dengan selera saja. Bisa seperti ini, bisa lebih besar lagi. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini adalah buah melonnya. Teman-teman juga bisa menggunakan buah melon yang warna orange. Langkah keempat teman-teman, merebus Nutrijel. Di sini saya menggunakan 2 Nutrijel rasa stroberi dan juga rasa melon. Teman-teman juga bisa menggunakan Nutrijel plain. Di sini akan saya tambahkan perisa rasa pisang Ambon supaya warnanya lebih strong lagi. Kemudian direbus sampai mendidih ya. Selanjutnya teman-teman, pindahkan ke wadah yang lain dan tunggu sampai dingin atau sampai ngeset. Begitu juga dengan Nutrijel yang rasa melon. Setelah direbus, pindahkan ke wadah yang lain dan tunggu sampai dingin. Setelah Nutrijelnya sudah dingin teman-teman, di sini akan saya potong-potong membentuk dadu atau kotak-kotak kecil. Atau bisa juga diserut ya. Dan hasilnya seperti ini, cantik sekali. Dan langkah yang terakhir teman-teman, membuat sirup gula. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan semua bahan-bahannya, lalu diaduk sebentar, kemudian direbus sampai mendidih. Supaya hasilnya lebih kental teman-teman, setelah mendidih jangan dimatikan. Ditunggu sebentar kurang lebih 1 menit, baru dimatikan. Lalu tunggu sampai dingin, baru disaring atau dipindah ke wadah yang lain. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang sudah dibuat tadi, tinggal dimasukkan ke dalam kontainer es buah isi 15 liter. Minuman ini teman-teman, es buah viral bagian 2. Karena yang bagian 1 itu warnanya agak putih, ini yang bagian 2 warnanya merah, saya tambahkan dari buah naga. Bisa menjadi ide jualan musim kemarau atau juga bisa jadi ide jualan saat bulan puasa. Karena teman-teman cara membuatnya sangat simpel, mudah, kemudian harganya juga murah, terjangkau, rasanya enak sekali, bikin ketagihan para konsumen. Dan umpama minuman ini sehari itu dijual tidak habis, bisa juga dijual hari esoknya dengan cara dimasukkan ke dalam freezer dulu. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha minuman, saya doakan semoga laris manis, lancar, dan barokah. Adapun HPP dan resep lengkapnya akan saya tulis di dalam deskripsi ya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba. Langkah pertama teman-teman, membuat dan merebus Nutrijel.
Di sini saya menggunakan yang pertama Nutrijel rasa stroberi ukuran 15 gram. Kemudian saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan saya tuangkan 800 ml air putih. Karena di sini warna dari stroberinya kurang strong, jadi saya tambahkan perisa rasa pisang ambon atau stroberi kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian direbus sampai mendidih ya. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jika bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, setelah 2 Nutrijelnya sudah direbus, kemudian pindahkan ke wadah yang lain dan tunggu sampai dingin atau kuat. Di sini sudah kuat ya teman-teman dan sudah dingin. Sekarang saya akan potong-potong membentuk dadu atau membentuk kotak-kotak. Hasilnya seperti ini, bagus sekali ya. Langkah kedua teman-teman, membuat sirup gula atau gula cair. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan 1 kg gula pasir, ditambah setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan 1 liter air putih. Kemudian diaduk-aduk sebentar, lalu direbus sampai mendidih. Jangan lupa teman-teman, selama proses merebus tetap diaduk-aduk ya, supaya tidak gosong bawahnya. Setelah mendidih teman-teman, jangan langsung dimatikan kompornya, tetap direbus kurang lebih lamanya 1 menit, supaya hasil gulanya kental dan lebih manis. Selanjutnya teman-teman, setelah gulanya ini sudah dingin, pindahkan ke wadah yang lain. Langkah ketiga teman-teman, membuat kuah susu dari bubuk creamer. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 1 bungkus bubuk creamer kurang lebih 250 gram dan tambahkan 1 liter air panas. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semua dan tunggu sampai dingin. Langkah keempat teman-teman, memotong buah semangka dan melon. Di sini buah semangka dan melonnya akan saya potong membentuk dadu atau kotak kecil-kecil ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kotaknya ya sedang aja ya, nggak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Di sini semangka atau buah melonnya bisa digunakan semua, bisa digunakan setengahnya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan ini buah melonnya, ini saya beli setengah. Ini teman-teman juga bisa menggunakan semuanya, bisa juga sedikit saja. Dan hasilnya seperti ini ya, banyak sekali. Dan ini teman-teman bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat es buah viral kekinian. Selanjutnya teman-teman, di sini sudah saya siapkan box ukuran 15 liter atau kontainer. Di sini saya buka tutupnya ya. Selanjutnya akan saya masukkan es batu kristalnya kurang lebih 6 kg. Teman-teman juga bisa menggunakan es balokan ya. Tapi saya sarankan membuat sendiri supaya lebih higienis. Selanjutnya masukkan semua bahan-bahannya. Ada buah semangka, buah melon, Nutrijel warna merah, warna hijau. Kemudian ini bubuk creamer yang sudah dicairkan. Kemudian susu kental manis. Dan yang terakhir gula yang sudah dicairkan atau sirup gula. Minuman ini teman-teman, es buah viral kekinian, bisa menjadi ide jualan 2025. Bisa dijual di depan rumah, di depan sekolahan, atau bisa juga menjadi ide jualan takjil buka puasa. Insya Allah sebentar lagi ya. Di sini teman-teman saya menggunakan cup ukuran 16 oz, mereknya bebas ya. Satu resep ini bisa menjadi 30 cup. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha, saya doakan semoga usahanya tambah laris manis, lancar dan barokah.
Langkah pertama, blender buah naga. Pertama-tama siapkan blender, lalu masukkan 1 buah naga yang sudah dikupas dan diambil isinya. Kemudian tambahkan air putih, lalu di blender sampai betul-betul tercampur semuanya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada blender, bisa juga ditumbuk dengan menggunakan alat lain. Selanjutnya merebus Nutrijel. Di sini saya biasa pakai Nutrijel yang ukuran 10 gram karena harganya ekonomis, hasilnya banyak dan disukai oleh para konsumen. Jadi kalau teman-teman mau bikin minuman takjil, isiannya bisa pakai Nutrijel. Selanjutnya masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan air putih. Di sini saya menggunakan 2 liter air putih yang 1500 ml saya tuangkan pertama ini, kemudian yang 500 ml saya gunakan untuk ngejus buah naga. Dan untuk buahnya bebas ya teman-teman, disesuaikan dengan selera teman-teman. Lalu tambahkan sedikit garam, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Baru direbus sampai betul-betul mendidih. Selama proses merebus tetap diaduk-aduk ya teman-teman, supaya bawahnya tidak menggumpal. Dan ini sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Selanjutnya aduk-aduk sebentar supaya uap yang paling atas ini menghilang. Jadi warna-warna putih ini menghilang. Kemudian masukkan 1 kg es batu. Di sini saya menggunakan es batu kristal atau teman-teman juga bisa menggunakan es batu buatan sendiri. Lalu diaduk-aduk sambil ditekan-tekan sampai Nutrijelnya ini membentuk seperti lumut. Kalau teman-teman membuat jumlah besar atau banyak, bisa diremas-remas menggunakan tangan, tapi dengan syarat tangannya sudah dibungkus plastik. Dan ini Nutrijelnya sudah membentuk seperti lumut. Teman-teman juga bisa menggunakan buah yang lain seperti alpukat, stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya masukkan bahan tambahan yang lain seperti susu evaporasi 1 kaleng. Mereknya bebas ya. Terus masukkan susu kental manis 1 kaleng. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Minuman ini teman-teman bisa jadi ide jualan takjil bulan puasa atau musim kemarau karena cara membuatnya sangat mudah sekali, cuma pakai Nutrijel kemudian ditambah bahan-bahan yang lain. Jadi modalnya ekonomis, terjangkau, tapi rasanya istimewa, rasa bintang 5. Langkah terakhir teman-teman, siapkan cup yang sudah ada es batunya, kemudian masukkan larutan dari es lumut. Karena ini menggunakan campuran es susu evaporasi, kalau teman-teman mau jualan pakai box, maka di dalam box bisa dikasih es batu yang dibungkus plastik. Tujuannya supaya tidak cepat basi dan bisa dipakai hari besoknya, dengan catatan dimasukkan kulkas dulu ya. Adapun resep lengkapnya insya Allah saya tulis di deskripsi ya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Oke teman-teman, resep dan ide jualan takjil bulan puasa hanya dengan menggunakan Nutrijel sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama teman-teman, membuat dan merebus Nutrijel. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan semua bahan-bahan untuk membuat Nutrijel. Di sini yang pertama saya membuat Nutrijel rasa kelapa. Masukkan semua bahan-bahannya, kemudian direbus sampai mendidih. Selanjutnya setelah direbus dan sudah mendidih, angkat lalu pindahkan ke wadah yang lain. Dan di sini akan saya tambahkan 1 saset santan instan. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jika bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Terima kasih.
Selanjutnya teman-teman, merebus Nutrijel cincau. Cara merebusnya sama seperti merebus Nutrijel rasa kelapa. Langkah kedua teman-teman, yaitu merebus sagu mutiara. Pertama-tama rebus air kurang lebih 1500 sampai 1700 ml sampai mendidih. Lalu baru masukkan sagu mutiaranya, direbus selama 5 menit. Setelah itu matikan kompor dan tutup pancinya selama 30 menit. Setelah itu rebus lagi selama 7 menit. Hitungan 7 menit ini teman-teman dimulai dari airnya sudah mendidih. Setelah 7 menit kemudian matikan kompor, lalu tunggu sampai dingin. Langkah ketiga teman-teman, memotong buah nangka dan alpukat. Di sini buah nangkanya saya potong panjang-panjang, tipis-tipis, dan buah alpukatnya saya potong berbentuk kotak-kotak kecil atau dadu. Langkah keempat teman-teman, membuat kuah susu. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan semua bahan-bahannya. Ada gula pasir, bubuk krimer, air putih, susu kental manis, daun pandan, garam, tepung maizena. Kemudian semuanya diaduk-aduk sampai tercampur, lalu direbus sampai mendidih. Selama proses merebus teman-teman, tetap diaduk-aduk ya. Setelah mendidih, selanjutnya dipindah ke wadah yang lain dan tunggu sampai dingin. Cara membuat kuah susu ini teman-teman bisa direbus seperti ini atau hanya dituangkan air panas lalu diaduk-aduk saja. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang sudah saya siapkan dan buat untuk es teler. Di sini saya tambahkan susu kental manis, tujuannya supaya tambah gurih dan kuahnya enak ya. Selanjutnya teman-teman, di sini akan saya masukkan ke dalam cup ukuran 16 oz. Teman-teman bisa menggunakan cup ukuran 12 oz, 18 oz sampai 22 oz. Minuman es teler ini teman-teman bisa menjadi ide jualan di depan rumah atau takjil pas puasa Ramadan. Karena cara membuatnya sangat simpel, mudah, dan rasanya gurih bikin ketagihan konsumen. Adapun isiannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Bisa ditambah lagi Nutrijelnya dan lain-lain. Rahasia dari enak es teler ini teman-teman, yaitu harus berani memberikan susu kental manisnya. Karena kalau susu kental manisnya sedikit, yang saya rasakan itu juga kurang nendang ya, kurang gurih dan kurang enak teman-teman. Di dalam menjual es teler ini teman-teman bisa dua cara. Bisa cara pertama seperti tadi, atau cara yang kedua seperti ini teman-teman. Langsung dimasukkan semua ke dalam wadah atau termos atau akuarium. Dan bagi teman-teman yang baru memulai usaha minuman, saya doakan semoga usahanya tambah laris manis, lancar, dan barokah. Adapun resep lengkap dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya. Semoga resep ini bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba. Oke teman-teman, ide jualan dan resep minuman yang sedang viral es teler sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.